Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kesempatan kali ini di part 2 ya, masih Samsung A6 Plus ya. Kondisinya kembung dan pemiliknya itu ya, untuk ownernya ini inginnya itu diakalin ya. Gimana kalau ditusuk bang? Waduh, ini sangat berisiko ini ya. Nah, mungkin orangnya itu lagi low budget atau gimana guys ya. Ini sudah dibongkar, mau nggak mau harusnya ini ganti baterai guys. Dan kalau misalkan di sini saya juga punya gelnya saja, itu saya ganti, mending saya ganti gelnya. Dan di sini saya kosong guys. Nah, mintanya orangnya ditusuk saja katanya. Oke, sebelumnya saya juga belum pernah ya kayak gini ya, tusuk-tusuk seperti ini belum pernah ya. Nanti kita dengan metode sengket saja, jadi jangan langsung ditusuk lurus, kita menyamping ya nanti nyengketnya ya, biar biar aman ya, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya, kebakar atau meledak gimana ya nanti ya, takut. Oke ya, kita coba sajalah sesuai request ya. Kita kasih cairan ajaib dulu untuk semuanya, nanti biar apa, nanti biar gampang untuk mengambil baterai tersebut. 1 2 3. Oke, kita angkat. Nah, segampang ini ya untuk semuanya. Oke, nah nanti kita sengket ya pakai cutter ya untuk semuanya. Nah, cara ini kemungkinan besar ya untuk baterai itu ya nggak bisa awet ya, untuk dijamin itu nggak bisa awet ya, cuma menghilangkan ininya saja, kembungnya saja. Nanti ya karo performanya ya mungkin ya lebih boros ya, sudah drop lah ya intinya. Oke, kita tes dulu sebelum kita sengket itu apakah nanti ada penurunan voltase atau gimana ya. Oke, kita tes dulu ya berapa volt di sini. Oke, 3,1 volt ya, 3,1 volt ya. Sebelum saya sengket ini ya, sebelum saya bocori untuk baterainya ya. Oke, kita bocori. Nah, seperti ini guys ya, disengket srit ya, seperti ini ya, sedikit saja ya, jangan ditusuk gini langsung, nanti takutnya tercium aroma elektrolit. Ya, kita pencet-pencet untuk menghilangkan kembungnya ini ya teman-teman ya. Aromanya ya seperti itulah baterai ya. Ini teman-teman pernah ya merasakan aroma baterai bocor ya. Oke, kita pasang solasi biar tertutup lagi ya, biar bisa aman. Tapi ini saya jamin ini kayak untuk performa itu boros ya, masih tetap boros ya. Mungkin voltasenya masih sama ya, kemungkinan kita tes dulu aja lah ya, biar valid. Oke, kita tes apakah masih sama atau ada pengurangan voltase setelah kita sengket tadi ya, kita bocori tadi, apakah ada selisih voltasenya ya. Oke, di sini masih sama guys, 3,1 volt ya, tidak pengaruh ya. Dengan metode sengket tadi untuk teman semuanya itu voltasenya masih sama. Kalau performanya nggak tahu ya, kita pasang dulu untuk semuanya ya, habis itu kita tes. Oke, lanjut kita pasang dulu ya. Oke, kita LCD nya ini ya yang masih lama kita pasang juga buat monitor ya, apakah casnya ini bisa normal atau enggak ya. Kok tanda petir terus ya. Nah, ini sudah muncul tanda petir ya guys, kita tunggu, pokoknya kita tunggu saja ya, nanti gimana ya. Oke, maaf ya untuk malam minggu ini lagi ngumpul anak-anak ini lagi bersama teman-temannya ya. Mohon maaf jika masuk ya, terganggu teman-teman, nggak fokus ke suaranya ya. Oke, ini masih sama ini guys, tanda petir terus lama banget ya.
lama banget. Oke lah, kita ambil lah, kita ini ya, coba kita injek dengan tegangan 5 volt ya. Tadi kan voltasenya kurang guys, 3,1 ya, kita buat sampai 3,8 atau 4 volt ya. Ini mau ngisi atau enggak ya nggak tahu ya, belum saya ini belum ada respon dari power supply-nya ya, mungkin konektornya ini ya kurang pas. Oke, kita pasnya dulu kan nanti biar ampernya naik. Kalau ampernya naik ya oke, 5 volt, dan ampernya di sini guys 0,6 lah ya, 0,6an. Oke, sampai 0,5 ya nanti ya, kita tunggu. Nah, di sini sudah 0,5 ya selama hampir 3 menitan ya. Oke, kita tes apakah voltasenya naik dari 3,1 ya. Oke guys, di sini kok gak ada pergerakan ya, atau somplak ini ya alatnya. Oke, mungkin kurang connect atau gimana ya ini ya, kok nggak nemu voltasenya, atau emang rusak baterainya ya, karena sudah dibocori tadi ya. Oke, masih belum nemu. Nah, kita balik dulu. Ada guys. Nah, di sini 3,8 volt ya, naik ya untuk voltasenya. Oke, kita pasang, kita cas lagi ya. Habis kita pasang, kita cas lagi, apakah masih petir saja atau ada perubahan ya. Oke, kok lama banget petirnya ya. Oke, sudah petir ya. 3 volt dan ada tanda seru. Waduh, di sini muncul kasus baru lagi ya. Ini kasus seperti ini biasanya kalau nggak baterainya ya bisa juga di bagian konektornya ya, sekitar konektor, bisa di kapasitornya, bisa di konektornya, biasanya seperti itu ya, ada tanda seru ya seperti ini. Oke, kita bongkar untuk mesinnya ya, mau gimana lagi ya, kita harus bongkar mesinnya, kita betulin dulu, habis itu baru kita ke selanjutnya ya, Oke, di sini kayaknya pernah ganti konektor nih guys ya. Di sini ada korosi juga, bekas korosi juga. Nah, kita bersihkan dulu ya. Nanti kita bersihkan dulu. Di sini juga bekas fluk ya. Fluk apa ini kok lengket guys? Fluknya itu lengket ya. Mungkin pakai Arpus atau enggak gitu, merek apa ini kok lengket. Nah, di sini di bagian pojok itu biasanya kapasitornya ya. Biasanya kita coba ke konektornya saja dulu ya, kita coba dulu, nanti soal hasil ya mengikutilah ya, sementing kita berusaha dulu. Yang paling mudah dulu ya, kita ganti konektornya ya. Oke, untuk semuanya, untuk pelepasan konektor saya setel blowernya itu di angka 350 dan anginnya setengah ya, anginnya setengah. Oke, kita kalibrasi dengan tisu ya. Kalau sudah mulai gosong itu berarti tingkat panasnya itu sudah ready guys. Oke, kita sambil goyang-goyang dan kita ini kasih fluk ya. Setelah kita kasih fluk, kita readykan untuk pinsetnya untuk bersiap-siap mengangkat pelan-pelan ya, jangan langsung diangkat sebelum meleleh ya. Nah, ini sudah, biar apa, nanti biar jalur kaki-kakinya cas itu tidak mengelupas ya, seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa diperhatikan ya, jika melepas seperti ini sepele, tapi nanti kalau belum lunak diangkat nanti bisa rusak ya. Oke, kita bersihkan dengan solderwick ya, dari mekanikal ya. Oke, kita sedot untuk timah-timahnya, timah bekasnya nanti kita ganti baru. Oke, kita bersihkan seperti ini guys. Apakah ini nanti berhasil, saya juga nggak tahu ya, yang penting kita berusaha dulu ya. Pokoknya metodenya kita ganti konektor, misalkan ganti konektor nggak berhasil, kita angkat di bagian kapasitornya. Nah,
nanti saya tunjukin ya. Oke, ini konektor barunya ya. Untuk perbedaannya ya, kalau bawaan itu support belakangnya ada, dan di bagian tengah itu ada kayak besinya gitu loh ya, cover besinya atau groundingnya ya. Nah, oke, kita pasang ya, seperti inilah ya nanti ya jadinya. Ini PNP ya, soalnya sama kayak J200, J2 Prem, Grand Prem ya, sama. Oke, kita solder di bagian kaki-kakinya ini ya. Kita kasih timah ya. Biar apa? Biar nanti bisa langsung nempel di kaki konektornya ya. Oke teman-teman, habis itu kita pasang untuk konektornya ya, seperti ini ya, kurang lebih. Dipresisikan untuk kaki-kakinya ya. Kita kasih fluk untuk bisa nanti maksimal ya. Kita kasih timah sedikit saja di bagian kaki-kakinya ya. Ketika nanti kita blower ya, nanti bisa langsung langsung ke tempatnya atau di lubangnya itu langsung nempel ya guys. Tinggal kita rapikan nanti finishingnya. Oke, kita blower pelan-pelan digoyang-goyang ya, biar nggak fokus ke konektor casnya saja ya. Jadi untuk suhunya bisa merata nanti ya. Oke, dikira sudah lunak, kita goyang-goyang biar kaki-kakinya itu menyatu dengan VCB nya atau layoutnya. Nah, seperti ini guys. Oke, sambil biar tidak terlalu overheat ya, kita kasih fluk seperti ini guys. Oke, habis itu kita bersihkan dengan cairan ajaib alias cairan thinner ya, thinner spesial guys ya. Ya sembarang, mau pakai pertalit pertama monggo silakan ya. Oke, hasilnya kurang lebih seperti ini guys ya, sudah bersih ya, mantap pokoknya. Oke, langkah berikutnya kita cek hasilnya apakah berhasil. Untuk tanda serunya itu bisa hilang. Nanti kalau misalkan ini berhasil, biasanya itu langsung bisa mengisi guys ya, langsung bisa mengisi ya. Kalau muncul tanda seru itu biasanya mengisi cuma lama banget, biasanya 1 malam, kalau nggak gitu 1 hari ya, seperti itu guys. Nah, tanda seru biasanya itu suhu rendah, suhu terlalu tinggi ya, hal-hal seperti ini ya, muncul tanda seru ya. Oke, kita baut dulu untuk mainboardnya atau mesinnya, biar nanti kita bisa memasang fleksibelnya ya, biar gak ambles guys. Nah, seperti ini kita pasang baterainya yang tadi sudah kita tusuk ya. Oke, kita cas ya, apakah berhasil. Bismillahirrahmanirrahim ya, sudah tanda petir ya, kita tunggu apakah bisa mengisi atau tidak ya. Oke, alhamdulillah sudah muncul 2%, dan di sini tidak muncul ya. Tadinya di sini tuh ketika tanda petir terus persentase naik, persentase muncul, tanda seru juga ikut muncul, tapi di sini sudah tidak ada, berarti kita berhasil ya. Yang keroknya di konektornya guys ya, bisa dicoba ya untuk semuanya. Oke, monggo komen-komen silahkan ya. Mungkin bang saya ganti ini kok masih sama ya, monggo silahkan ya, bisa kita selesaikan bersama ya di sini ya. Oke, ini sudah 7%, berarti kan ini pengisiannya sudah normal ya. Pengisiannya sudah normal ya untuk semuanya. Oke, fix. Selanjutnya kita akan ganti untuk LCD-nya ini ya, biar nanti ini ya. Untuk LCD-nya ini enggak AMOLED ya, nanti kita ganti dengan IPS ya, dengan kualitas MITO ya. Ya, kalau ini nggak bisa presisi banget ya, jadinya itu kayak tebel gitu ya, kayak pokoknya tebel lah, kurang presisi menurut saya. Harus pintar-pintar untuk itu ya, main lemnya ya, dempulnya ya. Nah, seperti ini. Nah, tadi saya lubangin di bagian atas itu ya. Nah, habis itu kita kasih isolasi ya, seperti ini guys. Untuk performanya saya tidak menjamin guys ya, soalnya riwayatnya baterai ini sudah emang waktunya ganti ya, seperti itu ya, memang waktunya itu diganti ya, jadi seperti itulah.
Oke, untuk semuanya terima kasih, sudah selesai ya untuk permasalahannya. Untuk part selanjutnya kita akan ganti LCD-nya ya. Jadi teman-teman kita cas dulu biar full, besok habis itu kita lanjutkan videonya. Oke, see you next time. Terima kasih untuk semuanya. Mau silakan komen dan share sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.